Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahmawati, NIM 190602600 dari kelas Sosiologi 3C. Di sini saya akan praktek uji distribusi normal dan regresi linier sederhana. Saya di sini memiliki dua data yang nantinya akan diuji, yakni mengenai adakah pengaruh antara pelayanan toko terhadap kepuasan pengunjung. Untuk langkah yang pertama, kita akan tahap yang pertama yaitu uji asumsi normalitas. Terlebih dahulu kita akan memasukkan datanya ke SPSS. Kita copy dulu. Kita masukkan ke SPSS dan kita ini. Setelah muncul data di sini, saya akan mengubah nama variabel dan menghilangkan angka 0 di belakang koma dengan cara klik variabel view, lalu kita ganti name-nya menjadi variabel pelayanan toko dan variabel y kepuasan pengunjung. Lalu untuk menghilangkan 0 di belakang koma, kita hanya perlu mengenolkan desimal. Setelah itu kita kembali lagi ke data view dan memperoleh data yang seperti ini. 0-nya sudah hilang. Untuk melakukan uji asumsi normalitas, kita perlu memiliki satu data di sini, yakni data residual. Dan untuk mendapatkan data residual ini, caranya yaitu klik analyze, setelah itu kita pilih regression, lalu kita klik linear, dan muncul seperti ini. Di sini ada dua variabel, dua data, yakni pelayanan toko dan kepuasan pengunjung, dan di sini ada dependent dan independent. Independent di sini ialah data yang berdiri sendiri, tidak dipengaruhi oleh apapun. Sedangkan dependent ini merupakan data yang terpengaruh oleh variabel lain. Nah, dalam data yang saya miliki, ini ada pelayanan toko dan kepuasan pengunjung, yang mana data yang mempengaruhi itu ialah pelayanan toko. Pelayanan toko mempengaruhi kepuasan pengunjung. Jadi, data dependent di sini ialah data kepuasan pengunjung, karena di sini kepuasan pengunjung yang terpengaruhi oleh pelayanan toko. Kita pindahkan dengan cara klik. Lalu untuk pelayanan toko, kita pindahkan ke kotak independen dengan cara klik. Setelah itu kita lihat di sini, kita klik save, akan muncul seperti ini, dan di sini kita memastikan untuk menceklis unstandardized di residual. Setelah itu kita klik continue, lalu kita langsung saja klik OK. Di sini akan muncul data seperti ini dan cukup diabaikan saja. Abaikan, lalu kembali lagi ke data ini. Untuk mengetahui apakah data ini berdistribusi normal atau tidak, maka kita harus menentukannya dengan cara klik analyze,
Lalu kita pilih di sini non-parametric test. Kita klik yang legacy dialogs. Lalu kita klik yang sample case. Maka muncul seperti ini. Di sini kita hanya perlu memindahkan satu data yang baru, yakni data unstandardized residual ke kotak sebelah kanan. Setelah itu pastikan ini normal dan kita langsung klik. Di sini muncul tabel seperti ini. Kita lihat di bagian one sample Kolmogorov-Smirnov. Di sini suatu data dikatakan berdistribusi normal jika signifikasi angka ini lebih besar dari alfa. Dan di sini saya sudah menentukan alfanya, yaitu sebesar 0,5, sebesar 5% atau 0,05. Data ini menunjukkan angka signifikasi 0,2. Jadi dapat disimpulkan bahwa residual data distribusi adalah normal karena signifikasi lebih besar dari alfa, yakni signifikasi yang saya dapat yaitu 0,2, sedangkan alfa 0,05, sehingga 0,2 lebih besar dari 0,5, dan ini dikatakan distribusi normal. Setelah itu kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap penyusunan model regresi. Pada tahap penyusunan model regresi, kita harus melihat tabel koefisien. Di sini tabel koefisien yang kita perlukan yaitu yang unstandardized B dengan B0 yaitu 79,75 dan B1-nya 2,872. Sehingga model regresi yang kita peroleh yaitu Y sama dengan B0 plus B1X. X di sini ialah variabel yang mempengaruhi. Jadi Y sama dengan 79,759 ditambah 2,827X. Maka kesimpulannya yaitu kepuasan pengunjung sama dengan 79,759 plus 2,827 pelayanan toko. Setelah itu kita lanjut ke tahap selanjutnya, yakni uji signifikasi model. Pada uji signifikasi model kita akan menguji dua hipotesis. Yang pertama yaitu apakah tidak terdapat pengaruh antara pelayanan toko terhadap kepuasan pengunjung, dan hipotesis kedua yaitu apakah terdapat pengaruh antara pelayanan toko terhadap kepuasan pengunjung. Saya sudah menentukan bahwa alfa yaitu 5% atau 0,05. Dan untuk uji signifikasi model, kita melihat pada tabel ANOVA di sini. Yang kita perlukan dari tabel ANOVA ini ialah signifikasinya. Di sini pada tabel ANOVA di output menunjukkan angka 0,003. Maka
Maka hipotesis yang pertama ditolak karena nilai signifikasi pada tabel ANOVA menunjukkan angka yang lebih kecil daripada alfa, yakni 0,003 lebih kecil dari alfa, yang menyebabkan hipotesis kedua ini diterima. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada data yang saya uji terdapat pengaruh antara pelayanan toko terhadap kepuasan pengunjung. Setelah itu kita masuk ke tahap yang terakhir, yakni perhitungan R-square. Pada perhitungan R-square kita lihat pada tabel model summary di output data kita. Yang akan kita perlukan yaitu angka di R-square. Angka R-square di model summary menunjukkan angka 0,693 sama dengan 69,3%, yang artinya bahwa faktor pelayanan toko mempengaruhi kepuasan pengunjung sebesar 69,3%, sedangkan sisanya yakni 30,7% dipengaruhi oleh faktor yang lain. Terima kasih, sekian, dan mohon maaf apabila terdapat kekeliruan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.